Drama panas antara Nurul Sahara dan Muhammad Imam Muslimin alias Yaimin kini semakin melebar. Tak hanya melibatkan dua pihak utama, konflik ini juga menyeret sahabat Sahara, Siti Jumiati, ke pusaran kontroversi. Niatnya membela sahabat, namun keikutsertaannya justru berujung hujatan dari warganet. Alhasil, Siti pun kena mental setelah video-videonya viral dan menuai badai komentar pedas. Di tengah ramainya perdebatan, muncul sosok Siti Jumiati, sahabat dekat Sahara. Ia bukan tokoh publik, tapi satu video darinya cukup untuk membuat namanya naik ke jajaran trending. Dalam video yang ia unggah, Siti dengan lantang membela Sahara dan membuka sedikit cerita di balik konflik ini. Dan kami tahu banget cerita seluk-beluk tentang Ara, kenapa Ara bisa keluar-keluar di media sosial tentang si Imin. Aku bilang Imin ya, nggak tahu Imin siapa ya Imin. Nah aku bilang Imin, pokoknya Ara itu awalnya kenapa keluar-keluar di sosial media tentang Imin, ya karena hatinya sudah sangat sakit, tahu nggak sih? Hatinya sudah sangat sakit karena Imin tuh kian hari makin ganggu dia gitu. Karena Imin bilang Imin pengen nyicip Ara, Imin pengen ngajak Ara tuh berhubungan hubungan badan. Ya gitulah. Dikutip Senin 6/10/2025, unggahannya langsung menyulut perdebatan. Netizen menantang, mana buktinya? Siti pun tak tinggal diam. Ia kembali dengan video kedua, kali ini lebih emosional. Segitu doang kekuatannya. Lemah banget, tahu kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak guling-guling. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Sarah, nggak usah. Kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh. Tahu tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan? Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel. Bikin malu, tau nggak kalian tuh orang-orang yang menghujat Sarah itu bikin malu nama Islam, tau nggak? Bawa agama, netizen sama penggiring opini itu sama, tau nggak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semuanya karangan belaka. Terus yang lainnya percaya, enak banget ya. Ucapan Siti ini membuat netizen makin panas. Akun-akun Instagram seperti @chat_warrior_Indonesia membedah latar belakangnya. Gelombang cibiran pun datang bertubi-tubi. Tak kuat menahan badai, Siti akhirnya mengunggah video klarifikasi. Dengan nada lebih tenang, ia meminta maaf atas ucapannya yang dinilai menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terkait video saya yang di-repost di akun The Myth Is Back dan The Cat Warrior Indonesia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan mendudukan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Untuk permasalahan sahabat kami yang saat ini sedang bergulir dan ramai di sosial media, kami akan fokus kepada pelaporan kepolisian dan barang bukti tidak akan kami up di sosial media. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya bisa mengawal proses tersebut dengan baik dan sabar. Saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Sahara tampil ke publik lewat wawancara dengan kanal YouTube Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Di sana, ia mengungkapkan bahwa masalah utama bukan parkir. Saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Gitu. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya ya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu nongkrong. nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut bercanda. Sahara mengaku awalnya hanya menganggap celotehan sang kiai sebagai gurauan. Tapi seiring waktu, ucapannya mulai menyinggung hal-hal pribadi. Beliau itu menganggap saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau, lanjut Sahara.
sebanyak 4 kali, 3 kali gagal, 1 kali berbukti. Nah itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan, saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu, Pak. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor nanti. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi saya pengen banget Pak. Ini Roshidah haji gitu, udah sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia Beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Dia lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, Sisi kiri. sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi? Bisa. Junub? Iya, junub. Loh, habis, kalau begitu habis berhubung? Kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya? Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Terakhir. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget ya Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempet. Sementara itu di sisi lain cerita, Yai Mim tampil di kanal YouTube Uya Kuya. Dengan mata berkaca-kaca, ia membantah semua tuduhan Sahara. Saya ini penghafal Quran. Saya dituduh cap. Saya dikatakan di depan mahasiswa saya, kok mau-maunya kalian diajar oleh Yai Mim, dosen yang telah mencap saya. Itu dikatakan ada videonya. Iya. Mencap Zahra itu loh. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Subhanallah, ya. Astagfirullah, saya punya santri ribuan mulai dari Aceh sampai Papua. Iya. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya cap? Coba. Iya ngerti. Kalau kiainya itu betul-betul melakukan cap. Kalau mereka percaya, apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu. Iya. Dan tersebar dampaknya, ke mereka juga. Dampaknya apa? Iya. Saya datang ke kelas itu tidak ada satupun mahasiswa yang hadir.
Saya sebagai dosen loh, Iya, Mas. iya, mereka Saya dosen loh, Mas. Iya. Saya datang di situ tuh Iya. satu pun saya WA nggak ada yang jawab. Ternyata apa? Semua dihubungi oleh orang tua mereka, jangan mau diajar oleh Yai Mim, dosen cap. Sebagai seorang hafiz, ia merasa tudingan ini sangat menyakitkan. Air matanya jatuh saat ia menceritakan dampak tuduhan ini pada kehidupannya. Untuk sementara, Yai Mim memilih menghindar dari Malang dan tinggal di Jakarta. Drama ini belum menemukan ujungnya. Pihak Sahara bersiap membawa bukti ke ranah hukum, sementara Yai Mim berusaha membersihkan nama baiknya. Di media sosial, perdebatan terus membara. Yang jelas, kisah ini telah berubah dari persoalan tetangga menjadi drama publik penuh emosi, tudingan, dan pembelaan yang kini ditonton oleh jutaan mata.